Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Instrumen BK Non-Tes. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang inventory tugas perkembangan. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar atau teknik-teknik yang digunakan untuk memahami karakteristik peserta didik, baik itu pertumbuhan, perkembangan, maupun permasalahan. Nah, pada pembahasan inventory tugas perkembangan ada beberapa konten pembahasan. Yang pertama, kita sudah membahas tentang tingkat capaian perkembangan individu. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang aspek perkembangan individu. Kemudian tentang karakteristik inventory tugas perkembangan, tentang kelebihan dan kekurangan ITP, dan yang terakhir tentang peran dan fungsi konselor dalam pelaksanaan ITP. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan atau konten mengenai langkah pengadministrasian ITP, dan yang terakhir tentang pengolahan dan analisis data ITP. Kita juga sudah belajar atau mengenali tentang apa itu ITP, mulai dari singkatan, kemudian pengertian, manfaat, serta hasil pengolahan ITP dapat dimanfaatkan untuk apa saja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konten ke-6, yaitu mengenai langkah-langkah dalam mengadministrasikan inventory tugas perkembangan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah merencanakan atau berada pada langkah perencanaan. Yang kedua yang kita lakukan adalah pada pelaksanaan atau langkah pelaksanaan. Pertama, tentang perencanaan. Nah, sebelum melakukan kegiatan atau sebelum melakukan asesmen dengan inventory tugas perkembangan, maka penting sekali untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan dari melakukan asesmen atau tujuan dari mengadministrasikan ITP kepada peserta didik. Yang kedua, penting sekali untuk menetapkan sasaran. Sasaran artinya siswa atau peserta didik yang perlu mengisi inventory tugas perkembangan tersebut, serta jumlah dari sasaran layanan. Jumlah dari siswa yang perlu mengisi inventory tugas perkembangan. Yang ketiga, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan asesmen yang memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Menetapkan waktu yaitu jam, hari, kemudian setelah itu presensi waktu atau berapa lama dilaksanakan kegiatan tersebut. Tempat bisa di dalam, bisa juga di luar kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah menyediakan meja dan kursi yang nyaman saat mengerjakan inventory tugas perkembangan. Langkah yang kedua itu langkah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan inventory tugas perkembangan perlu diinformasikan oleh guru BK atau konselor bahwa kegiatan itu minimal dilaksanakan dalam waktu 20 menit, kemudian maksimal waktu adalah 40 menit. Adapun beberapa langkahnya, yang pertama yaitu guru terlebih dahulu melakukan verbal setting, seperti menjelaskan tujuan kepada peserta didik, menjelaskan tentang manfaat dari inventory tugas perkembangan kepada peserta didik, dan menjelaskan tentang bahwa kegiatan atau hasil dari jawaban peserta didik itu dirahasiakan, atau kita perlu menginformasikan tentang azas kerahasiaan. Yang kedua, membagi buku inventory dan lembar jawaban kepada peserta didik. Lalu selanjutnya meminta peserta didik untuk mengisi identitas. Kemudian berikutnya, guru BK atau konselor membacakan petunjuk pengerjaan. Nah, kemudian saat kita membacakan atau guru BK membacakan petunjuk pengerjaan, minta juga kepada peserta didik agar mereka ikut membaca petunjuk tersebut yang ada di dalam masing-masing buku ITP mereka. Yang kelima,
melakukan tanya jawab atau penjelasan lebih lanjut bila ada peserta yang masih belum memahami tentang cara mengerjakan inventory tugas perkembangan. Kemudian yang keenam, peserta didik dipersilahkan untuk dapat mengerjakan ITP pada lembar jawaban. Kemudian yang terakhir, selesai mengerjakan, guru BK atau konselor dapat mengumpulkan buku inventory dan lembar jawaban peserta didik. Nah, yang perlu dilakukan, semua item pernyataan itu harus terisi. Jadi penting sekali untuk menginformasikan kepada peserta didik bahwa semua item pernyataan atau semua nomor-nomor pernyataan harus terisi. Nah, yang tidak boleh dilakukan yaitu peserta didik tidak boleh mencoret buku inventory, kemudian tidak boleh mengisi pernyataan-pernyataan tersebut dengan asal-asalan atau tidak sesuai dengan kondisi peserta didik. Berikutnya, pengolahan dan analisis data. Nah, proses pengolahan dan analisis data dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak yang sering disebut ATP atau analisis tugas perkembangan. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana cara mengolah dan menganalisis data secara manual. Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis secara manual. Yang pertama, setelah pelaksanaan asesmen selesai atau setelah pelaksanaan ITP selesai pengadministrasiannya, maka guru BK atau konselor dapat mengelompokkan lembar jawaban sesuai tingkat sekolah. Sebab masing-masing tingkat memiliki kunci jawaban yang berbeda. Artinya, kalau misalnya pesertanya adalah anak SD, maka lembar jawaban digabungkan hanya dengan siswa-siswa tingkat SD. Begitupun untuk anak tingkat SMP. Jika pesertanya adalah anak tingkat SMP, maka dapat dikumpulkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi tidak dapat dicampur menjadi satu antara anak SMA dengan PT, atau anak SMP dengan SMA, atau anak SD dengan SMA. Karena masing-masing pernyataan itu isinya berbeda dan memiliki kunci jawaban yang berbeda. Nah, berikut contoh kunci jawaban untuk perguruan tinggi. Nah, kan ada beberapa aspek perkembangan mulai dari landasan hidup religius itu ada di nomor 1, 12, 23, 34, 45, 56. Misalnya nomor 1, jawaban paling tinggi adalah pilihan jawaban C dengan skor nilai 7. Seperti itu. Namun jawaban terendah adalah A dengan skor nilai 4. Jadi kalau dia jawab C, kita kasih skornya 7. Kalau dia jawab D, berarti kita kasih skornya 5. Atau pada aspek peran sosial sebagai pria dan wanita, nomor 61. Jawaban paling tinggi adalah C, pilihan C, dengan nilai skor 7. Namun yang paling rendah adalah A dengan nilai skor 4. Jawaban ini berlaku sampai pada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung tingkat konsistensi jawaban. Lihat kesamaan jawaban terhadap dua nomor yang isi pernyataannya sama persis. Pasangan nomor yang isinya sama persis dapat dilihat dari tabel konsistensi setelah slide ini. Yang kedua, bila kedua jawaban sama diberi skor 1. Bila tidak sama, maka diberi skor 0. Tulis angka tersebut pada kolom konsistensi di lembar jawaban. Yang ketiga, jumlahkan skor konsistensi. Jumlah skor maksimal adalah 11. Skor konsistensi di bawah 5
menunjukkan bahwa yang bersangkutan atau peserta kurang serius dalam mengerjakan ITP. Berikut tabel konsistensi yang dimaksud. Nah, nomor soal 67 itu sama dengan nomor soal 1. Nomor soal 68 sama dengan nomor soal 13. Begitu seterusnya sampai nomor soal 77 yang sama dengan nomor soal 55. Langkah pengolahan berikutnya yaitu menghitung skor setiap aspek perkembangan. Pada lembar jawaban, tulis skor tiap nomor sesuai dengan kunci jawaban yang tersedia. Yang kedua, untuk SD dan SMP, jumlahkan ke 4 skor yang satu baris. Maksudnya, kan itu ada 4 pertanyaan untuk masing-masing aspek. Maka itu dijumlahkan ke 4 soal tersebut. Jadi setelah ada kunci jawaban, diberi nilai sesuai dengan kunci jawaban, maka nilai-nilai masing-masing itu dijumlahkan pada kolom yang paling kanan yang ada di lembar jawaban. Nah, untuk SD dan SMP masing-masing aspek itu terdapat 4 soal pertanyaan. Nah, untuk SMA dan SMK itu ada 6. Ada 6 soal pernyataan. Itu. Jadi kalau SMP masing-masing dari 4 soal pada masing-masing aspek itu dijumlahkan. Kemudian jumlahnya itu ditulis pada kolom yang paling kanan. Seperti itu. Nah, kemudian lakukan ini terus sampai pada baris yang paling bawah. Artinya sampai pada aspek yang paling bawah. Kemudian masing-masing jumlah skor dibagi 6. Diperoleh rata-rata skor setiap aspek. Skor tiap aspek itulah yang menunjukkan tingkat perkembangan peserta dalam aspek bersangkutan. Masing-masing jumlah skor dibagi 6 itu untuk SMA atau SMK. Tapi untuk SD dan SMP, masing-masing jumlah skor itu bisa dibagi 4. Nah, langkah berikutnya yaitu menghitung rata-rata skor aspek tiap peserta dan rata-rata seluruh peserta atau kelompok jika peserta lebih dari 1. Rata-rata skor ini digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis ITP. Artinya kita mau melihat capaian dari hasil ITP, capaian perkembangan peserta didik. Nah, untuk skor setiap peserta, jumlahkan skor semua aspek kemudian dibagi 10, tergantung dengan banyaknya aspek. Dibagi 10 kalau misalnya kelompoknya adalah anak SD atau pesertanya adalah anak usia SD dan SMP. Namun dibagi 11 kalau peserta atau kelompoknya adalah anak SMA dan PT. Angka itu adalah rata-rata skor semua aspek per peserta. Nah, untuk skor kelompok, jumlahkan rata-rata skor semua aspek dari semua peserta. Kemudian bagi jumlah peserta dalam kelompok itu. Jumlah peserta artinya siswa yang mengikuti kegiatan instrumen ITP dalam satu kelompok. Seperti itu. Atau misalnya kalau kita dalam satu kelas, ada berapa orang yang mengisi ITP, itu kelompoknya, jadi dibagi dengan jumlahnya atau jumlah siswa dalam satu kelas yang mengisi ITP. Nah, itulah rata-rata skor untuk semua peserta dalam satu kelompok. Langkah berikutnya adalah membuat grafik individual dan grafik kelompok. Grafik individual berarti grafik per individu. Grafik kelompok artinya grafik untuk satu kelas. Seperti itu. Yang pertama tentang grafik individual. Dibuat berdasarkan skor aspek dari seorang peserta sehingga dihasilkan grafik profil individu dalam 10 atau 11 aspek perkembangan. Yang kedua, grafik kelompok.
dibuat berdasarkan rata-rata tiap aspek dari seluruh peserta sehingga dihasilkan grafik profil individu di dalam kelompoknya dalam 10 atau 11 aspek perkembangan. Yang keenam, melakukan interpretasi hasil skor dan grafik. Rata-rata skor aspek setiap peserta atau rata-rata skor seluruh peserta digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis ITP. Untuk melakukan interpretasi, maka kita perlu melihat kembali tabel skor dan tahapan perkembangan untuk setiap tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA atau SMK, PT. Berikut tabel skor dan tahapan perkembangan. Ada SD, SMP atau MTS, ada SMA atau SMK atau MA, yang terakhir ada PT. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konten mengenai karakteristik dan disebutkan di situ tentang urgen, bahwa siswa SD itu tingkat capaian perkembangannya itu mulai dari tingkat yang pertama sampai pada tingkat paling tinggi, yaitu tingkat keempat, sadar diri. Kemudian untuk SMP atau MTS itu skornya dimulai dari tingkat capaian yang kedua, yaitu perlindungan diri, dan tingkat paling tinggi adalah seksama. Kemudian selanjutnya untuk SMA atau SMK atau MA, skor paling rendah adalah konformitas, dan yang paling tinggi adalah nomor 6 skornya, yaitu individualitas. Nah, kemudian untuk peserta perguruan tinggi, skor paling rendahnya adalah 4 dengan tingkat capaiannya adalah sadar diri. Dan skor paling tinggi adalah 7 dengan tingkat capaian yaitu otonomi. Contoh, jika skor rata-rata peserta sama dengan 4, berarti ia berada pada tahap perkembangan sadar diri. Atau jika skor rata-rata kelompok adalah 5, baik untuk SD, untuk SMP, SMA, atau PT, maka berarti berada pada tahap perkembangan seksama. Langkah-langkah pengolahan dan analisis manual berikutnya untuk interpretasi hasil skor dan grafik, yaitu bila Anda pada tahap saksama atau sadar diri, lalu Anda deskripsikan apa maknanya, apa makna dari capaian perkembangan saksama itu. Kemudian dengan melihat deskripsi setiap tahap-tahap perkembangan. Selanjutnya, berdasarkan grafik Anda dapat melakukan analisis aspek mana saja dari tingkat perkembangan yang sudah berkembang sesuai dengan kategori jenjang pendidikan saat ini atau yang masih belum optimal berkembang. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil grafik, Anda dapat merancang program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Nah, berikutnya pembahasan mengenai ATP atau analisis tugas perkembangan. Nah, selain dengan memproses manual data-data yang kita peroleh, kita juga dapat menggunakan software komputer. Namun, karena adanya lisensi, maka ini tidak dapat disebarluaskan secara ilegal. Seperti itu. ATP adalah program aplikasi komputer software yang digunakan khusus untuk penskoran dan melakukan analisis terhadap hasil atau lembar jawaban ITP. Nah, di
ITP dan ATP itu merupakan satu paket instrumen ya. ATP dirancang agar dapat dipelajari dengan cepat dan mudah untuk digunakan. Petunjuk penggunaan dan pengoperasian ATP disajikan dalam buku petunjuk penggunaan ATP. Nah, buku petunjuk penggunaan ATP itu sudah dapat dibeli karena itu sudah ada lisensi. Jadi kita perlu beli dan mendapatkan izin dari pihak-pihak yang menciptakan alat tersebut. Nah, ada pun beberapa fasilitas dari ATP. Yang pertama ada data entry-nya, di mana data dapat langsung di-entry melalui ATP atau melalui Microsoft Excel, kemudian diimpor oleh ATP. Lalu ada penyekoran data, di mana setelah data masuk, penyekoran dapat segera dilakukan. Hasil penyekoran dapat diekspor dalam format Microsoft Excel untuk analisis lebih lanjut. Analisis data dapat dilakukan setelah penyetoran data selesai. Sekian pembahasan mengenai ITP. Kita selanjutnya akan mencoba mengolah data ITP. Terima kasih.